coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku, sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan, yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satu pun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu aku berserah. Shalom saudaraku, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Doa dan harapan kami, melalui program ini, kita tetap dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas rahmat Tuhan bagi kami pagi ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin Tuhan juga akan memberkati dan menyertai segala aktivitas kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami telah siap untuk merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami sekalian dan memimpin hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang pertama. Saya akan membacakan teks ini bagi kita sekalian. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Mazmur pasal yang ke-106 ini diawali dengan ajakan, yaitu untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kebaikan Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan berlaku di dalam segala situasi. Hal ini juga berarti bahwa kebaikan Tuhan tidak bergantung kepada manusia, melainkan keberpihakan Allah bagi umatnya. Kendati umat Allah selalu dan berkali-kali gagal untuk merespon kebaikannya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita. Perbuatan Tuhan itu berbanding terbalik dengan perbuatan umatnya. Kita melihat bagaimana sejarah penyelamatan Allah kepada bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, secara khusus di dalam perbudakan Mesir. Tuhan melepaskan bangsa Israel melalui kepemimpinan Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dengan melewati berbagai halangan rintangan yang luar biasa, dan Tuhan dengan kuasanya melepaskan bangsa Israel dan menghantarkan mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Ini adalah merupakan perbuatan yang selalu
diingat oleh bangsa Israel, tetapi selalu juga dilupakan oleh bangsa Israel. Oleh karenanya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui ayat renungan ini, kita kembali diajak untuk tidak pernah, jangan sekali-sekali melupakan kebaikan Tuhan bagi kita, kebaikan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Kelemahan manusia adalah ketika kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan dalam kehidupan kita, kita sering sekali lupakan kebaikan Tuhan. Padahal mungkin saja di dalam segala tantangan, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi itu, ada berkat Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang sudah menanti kita. Oleh karenanya, apa yang menjadi bahan renungan kita? Yang pertama, kasih setia Tuhan tidak sekedar diceritakan, tidak sekedar diucapkan, tetapi juga harus diwujud nyatakan dan dihayati dalam kehidupan orang yang percaya. Tentu saja kita harus senantiasa bersyukur. Dan yang selanjutnya, kita harus hidup di dalam kasih Allah itu, serta menyaksikannya dalam perbuatan, dalam tindakan-tindakan keseharian kita. Kasih Allah lah yang menjadi motivasi kita, yang menggerakkan segala tindakan kita. Kita tidak menuntut balasan atas segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah respon kita terhadap kebaikan Allah yang telah terlebih dahulu kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah itu kekal dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Tentu saja hal ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang tidak mudah putus asa, orang yang tidak mudah menyerah akibat kegagalan atau tantangan atau pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hal ini menyebabkan kita hidup penuh dengan pengharapan, karena kita sungguh yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap tantangan, bagi setiap pergumulan, bagi setiap kegagalan-kegagalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih setia Tuhan selalu menopang kehidupan orang-orang yang percaya, menopang kehidupan anak-anak Tuhan, yang menopang kehidupan saya dan menopang kehidupan saudara. Kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang mudah jatuh ke dalam dosa, mudah terpengaruh terhadap godaan-godaan yang ada di sekeliling kita. Dan kita juga menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh murah hati. Walaupun kita terkadang tidak setia, tetapi kasih Allah itu tetap setia. Walaupun kita sering jauh dari Tuhan, tetapi Allah berusaha untuk dekat kepada setiap anak-anak yang dikasihinya. Oleh karenanya, saudaraku, kita harus menyadari bahwa Allah itu senantiasa menantikan pertobatan setiap anak-anaknya. Oleh karenanya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekali lagi saya mau mengingatkan kita, jangan pernah melupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Namun kita harus senantiasa bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang sungguh baik, yang sungguh murah hati, dan mari kita merayakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman ini menguatkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini bahwa Tuhan sungguh sangat baik, sungguh sangat bermurah hati dalam kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan. Oleh karenanya ajari kami untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa berpengharapan, untuk senantiasa melakukan apa yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mau bersatu hati mendoakan anak-anak Tuhan secara khusus di GBKP Runggun Parindu dan Perminggun GBKP Ngabang Seasam.
Tuhan yang memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh jemaat Tuhan, agar tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi gerejamu, bagi setiap orang yang percaya, untuk senantiasa bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja Tuhan di GBKP Parindo dan Ngabang Si Asam semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan pengharapan. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan sakit, Tuhan yang memberikan pemulihan. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami duka cita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan yang sejati. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupannya, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Program-program pelayanan gereja Tuhan juga Engkau berkati supaya dapat terlaksana dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga mau mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan. Engkau berkati mereka, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera surgawi bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka selalu bersukacita, bersyukur, dan berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa, masih banyak yang kami memohonkan kepadamu, tapi kami sungguh yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam kami melakukan aktivitas kami hari ini juga, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kami. Ampunkan kami akan segala kekurangan, salah dosa kami agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan syafaat kami, sempurnakan permohonan kami, ya Tuhan, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa, doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom.